Amin. Nah, puji Tuhan sekali ya, kita masih bisa berjumpa walaupun masih melalui video. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk kita boleh beribadah, berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Dan kita juga bersyukur karena Tuhan masih memberi kita kesehatan, masih memberikan kita sukacita, masih memberikan kita damai sejahtera, dan kita masih dalam perlindungan Tuhan. Dan hari ini kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing. Dan kakak yakin adik-adik semua pasti masih semangat ya. Dan kita juga tetap dukung dalam doa supaya corona ini cepat berlalu dan cepat selesai, sehingga kita boleh kembali ke gereja bersama-sama, beribadah di gereja bersama-sama, bertemu dengan teman-teman kita. Dan juga adik-adik boleh kembali ke sekolah, bertemu dengan guru-guru, dan juga bertemu dengan teman-teman di sekolah. Dan kita juga untuk mendukung anjuran pemerintah untuk kita selalu berada di rumah dan rajin bercuci tangan dan selalu pakai masker jika memang kita harus keluar. Jadi tetap sehat, tetap bahagia, tetap sukacita karena Tuhan selalu menyertai kita. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan, kita minta pimpinan Roh Kudus agar firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini boleh kita mengerti, boleh kita pahami, dan kita boleh praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan senantiasa memberkati kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami sukacita, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami dengar pada hari ini, boleh kami mengerti, dan boleh kami pahami. Dan berbicaralah Tuhan kepada kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang boleh kami dengar pada hari ini boleh kami pahami dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga Bapa, kami berdoa buat Kak Helmina yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan kiranya berkati Kak Helmina, perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman disampaikan Kak Helmina boleh kami mengerti dengan baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di atas semua itu, ampunkan kami akan dosa kami, agar kami sungguh layak disebut dengan anak-Mu. Inilah kami Tuhan, kami datang kepadamu melalui nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah hidup. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini bacaan firman Tuhan kita diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ayat hafalan kita diambil dari Yohanes 20 ayat 21a. Dan ayo adik-adik, kita baca firman Tuhan kita hari ini dengan judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kita baca sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan itu selalu baik buat kita. Tuhan selalu baik, Tuhan selalu mengasihi kita dan menolong kita. Kakak mau tanya, adik-adik pernah senang gak sih? Pasti pernah senang ya. Adik-adik senang karena apa sih? Bisa karena
dapat mainan baru, dapat nilai ulangan bagus, dapat baju baru, atau kemauan adik-adik diturutin oleh papa mama. Pasti adik-adik senang ya kalau seperti itu. Senang banget ya, pasti senang banget. Kalau sukacita, adik-adik pernah sukacita nggak sih? Kalau kakak, selalu kakak bersukacita karena kakak tahu Tuhan Yesus itu selalu beserta kakak. Tuhan Yesus itu selalu menyertai kakak, hadir di tengah-tengah kakak, dan memberi kakak sukacita, memberi kakak berkat, kesehatan, dan yang lainnya yang kakak butuhkan. Dan kita percaya adik-adik juga pasti pernah bersukacita ya. Adik-adik pernah takut nggak sih dalam kegelapan? Pasti pernah ya. Tapi pernah nggak ada yang merasakan bahwa ketika di kegelapan ada suara yang mengatakan, jangan takut karena aku beserta engkau. Dan itulah sukacita kita yang terbesar, karena Tuhan selalu hadir bersama dengan kita. Dan sebentar kita mau lihat video tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Boleh kita lihat video ini adik-adik sebentar ya. Hari itu juga ketika sudah malam, para murid berkumpul di sebuah rumah yang terkunci karena mereka takut pada para penguasa Yahudi. Lalu Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertaimu. Sesudah berkata begitu, ia menunjukkan tangan dan lambungnya. Yesus berkata lagi pada mereka, Damai menyertai kalian. Seperti Bapa mengutusku, aku pun mengutus kalian. Lalu ia meniupkan nafas. Terimalah Roh Kudus. Jika kalian mengampuni dosa orang, Allah mengampuninya. Jika kalian tidak mengampuninya, Allah tidak mengampuninya. Gimana adik-adik, semua sudah lihat ya videonya? Videonya menceritakan tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika itu, murid-murid Yesus berkumpul semuanya, pada malam hari berkumpul semuanya di suatu tempat yang pintu-pintunya semuanya terkunci. Tahu nggak adik-adik kenapa mereka berkumpul di tempat yang terkunci? Mereka berkumpul, murid-murid Yesus berkumpul di tempat yang terkunci karena mereka takut. Takut sama siapa sih mereka? Takut sama orang-orang Yahudi. Ketika Yesus sudah disalibkan, mereka takut, mereka khawatir, mereka takut mereka akan diapa-apakan sama orang Yahudi. Sehingga mereka berkumpul di suatu tempat yang pintunya terkunci dengan harapan mereka tidak diketahui sama orang-orang Yahudi. Dan pada waktu itu Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Lalu dia menunjukkan tangannya dan lambungnya. Tangannya bekas paku dan lambungnya bekas ditombak. Apa maksud Yesus menunjukkan itu kepada murid-murid Yesus? Maksud Yesus adalah, itulah bukti bahwa Yesus telah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, dan dia mengalahkan kematian, dia mengalahkan maut. Bahwa Yesus telah bangkit untuk siapa? Untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Dan setelah dia menunjukkan itu, dia berkata lagi kepada murid-murid itu, damai sejahtera bagi kamu. Dan dia berkata lagi, seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan setelah itu dia berkata lagi, dan setelah itu dia ngembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dan dia berkata lagi, jikalau kamu mengampuni orang yang berdosa, maka dosanya
ampuni adik-adik. Hari ini tema kita adalah sukacita. Seperti tadi murid-murid Tuhan Yesus bersukacita karena Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Tadi seperti yang dikatakan di ayat 20, murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Yesus, mereka melihat Tuhan Yesus. Kita juga, kakak dan adik-adik sekalian, mama papa, nenek kakek, semuanya dan saudara kita harus bersukacita karena Tuhan Yesus itu sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan ayo adik-adik katakan kepada mama papa, kepada saudara-saudara kita yang ada di rumah saat ini, damai sejahtera bagi kita semua karena Tuhan Yesus sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan ingatlah adik-adik, bersukacitalah senantiasa karena Tuhan sudah ada bersama dengan kita. Dan tadi juga dikatakan, terima Tuhan Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Bukan hanya murid-murid Tuhan Yesus yang sudah menerima Roh Kudus, kita juga sudah menerima Roh Kudus. Roh Kudus mengajari kita untuk mengampuni dosa, supaya dosa orang lain itu juga diampuni. Seperti contohnya misalnya kita kalau di rumah sama abang atau adik kita atau kakak kita sering berantem karena rebutan mainan. Ayo, siapa yang kalau misalnya salah tidak mau minta maaf? Dan siapa yang kalau sudah ada yang minta maaf tapi kita tidak mau maafin? Harusnya sesuai dengan firman Tuhan kita pada hari ini. Yesus bilang, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jadi kita kalau ada yang minta maaf sama kita harus maafkan. Jangan kita nggak mau maafin mereka, tapi kita harus maafkannya. Dan kalau kita salah, kita harus minta maaf. Jadi tadi murid-murid di Tuhan Yesus itu bersukacita ketika Yesus ada. Jadi Yesus di tengah-tengah kita, akan mengubah ketakutan menjadi sukacita, kecemasan menjadi sukacita. Kakak ada ilustrasi. Ini ada seorang anak, karena saking takutnya, dia tidak berani membuka matanya. Karena sakit takutnya. Dan ada anak yang karena sakit takutnya dia kaget, dia shock, dia nggak tahu lagi mau ngapain karena dia saking takutnya. Kalau di saat ini kita butuh siapa? Kita butuh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu datang sebagai penerang dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus itu datang sebagai penerang dalam kehidupan kita. Cahaya Tuhan itu disimbolkan dengan lilin ini. Lilin ini dalam kegelapan, dia sangat berguna, akan menerangi sekelilingnya, akan membuat terang sekelilingnya. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, kita harus menerangi orang-orang sekeliling kita, teman-teman kita, bukan hanya memberikan hal yang tidak baik ke teman-teman kita, tapi kita mengajari yang baik teman-teman kita. Contohnya, kalau ada teman kita yang nyontek, bilangin, nyontek itu tidak boleh, karena menyontek itu mengambil hak orang lain. Jadi menyontek itu tidak boleh adik-adik. Jadi seperti tadi, ketakutan itu sampai dia takut sampai tidak bisa melihat, tidak berani melihat, dan dia kaget. Tapi ketika terang Yesus datang, itu akan mengubahkan menjadi sukacita, menjadi tertawa, menjadi bahagia. Adik-adik pernah bahagia nggak? Atau pernah takut nggak? Pasti pernah ya. Tapi kita percaya, jika Tuhan hadir di tengah-tengah kita, kita tidak akan pernah takut, karena kita kan senantiasa bersukacita. Dimanapun kita berada, senantiasa kita harus bersukacita, karena seperti murid-murid Tuhan Yesus, dia senantiasa bersukacita karena dia lihat Tuhan ada di tengah-tengah mereka.
Terpujilah nama Tuhan. Dan firman Tuhan kita hari ini, firman Tuhan kita hari ini mengatakan, bersukacitalah senantiasa, damai sejahtera ada padamu, karena Tuhan telah hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada kami pada hari ini. Yang di surga, biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini, boleh kami pakai, boleh kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami senantiasa bersuka cita, karena kami tahu Tuhan telah hadir bersama-sama kami. Dan ketika ketakutan itu ada, kalau Tuhan bersama-sama kami, itu akan berubah menjadi sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Terpujilah namamu. Di atas semua itu, ampunkan kami akan dosa kami, agar kami sungguh layak melesir dengan anak. Kami Tuhan akan datang kepadamu melalui nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik kelas kecil. Sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati kita semua.